Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam sejarah Islam mencatat nama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang tidak bisa melihat atau buta sejak lahir dengan tinta emas. Sosok istiqomah yang awalnya konon juga dikenal sebagai Umar atau Amr, namun kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah, merupakan salah satu sahabat senior dan termasuk di antara as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama memeluk Islam. Beliau merupakan sepupu dari istri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid dari jalur ibu. Nama ayah beliau adalah Qais bin Zaidah bin Al-Usam dan ibunya Atikah binti Abdullah. Sedangkan nama Ummi Maktum sebenarnya hanya gelar atau sekedar nama panggilan yang melekat pada sang ibu, yang secara umum bisa diartikan sebagai ibu dari yang tersembunyi, sebuah sebutan yang mengacu pada bayi Abdullah, buah hati yang lahir dalam keadaan buta. Sebagai salah satu orang pertama yang mengimani Islam, sudah pasti beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang mengalami banyak persekusi oleh kaum musyrikin di Makkah. Luar biasanya, meski sering mendapat perlakuan keji dari kaum musyrikin Quraisy, beliau justru semakin membulatkan tekad untuk istiqomah berpegang pada agama Allah. Karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan karunia-Nya berupa ilmu dan adab yang istimewa, yaitu kebutaan pandangan tergantikan dengan kejernihan hati yang terus bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga atas hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mata hati yang jauh lebih peka selalu menuntunnya pada kebaikan, layaknya indera penglihatan yang akan selalu menuntun harapan ke jalan terbaik yang akan dilalui. Dikisahkan pada suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu mengajukan dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sebagaimana layaknya laki-laki muslim balik lainnya, karena tidak adanya penuntun jalan baginya yang buta dan juga karena kesehatannya yang terus menurun, padahal rumahnya cukup jauh dari masjid. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun jalan untuk bisa mendatangi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sementara mata saya buta dan kesehatan saya juga menurun. Padahal rumah saya cukup jauh dari masjid. Dengan kondisi seperti itu, apakah saya memiliki rukhsah atau keringanan bisa menjalankan sholat di rumah? Urai Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jawab Rasulullah singkat dan jelas. Demi mendengar jawaban Rasulullah atas pertanyaannya tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum langsung pamit kepada Rasulullah dan hendak keluar. Tetapi tiba-tiba Rasulullah bertanya kembali, "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan untuk sholat 5 waktu?" tanya Rasulullah saat itu. "Kumandang azan ya Rasulullah." Abdullah bin Ummi Maktum balik bertanya kepada Rasulullah. "Saya mendengarnya ya Rasulullah," jawab Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. "Kalau kau mendengar seruan sholat, saya tidak menemukan rukhsah atau keringanan buatmu. Jadi engkau harus tetap berusaha untuk mendatangi masjid dan sholat berjamaah bersama kami semua," jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban Rasulullah yang jelas dan lugas, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang sedari awal sejatinya memang sudah membulatkan tekadnya untuk mengimani Islam secara kafah, semakin bersemangat untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abdullah bin Ummi Maktum memang tidak bisa melihat apapun, termasuk jalanan berbatu yang wajib dilaluinya untuk menuju masjid. Tapi telinganya tetap mendengar kumandang azan sebagai seruan untuk mendirikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karenanya, agar tidak terlambat tiba di masjid, atas izin dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum azan berkumandang, beliau selalu berusaha berangkat ke masjid, meskipun harus dengan meraba-rabakan tangan dan tongkatnya di jalanan yang dilaluinya demi menyambut panggilannya, tidak terkecuali untuk sholat subuh di pagi buta yang gelap gulita. Jatuh bangun di jalanan sampai bagian tubuhnya terluka merupakan hal biasa bagi Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Hingga pada suatu pagi saat berangkat ke masjid di pagi buta, tanpa sepengetahuannya, beliau tersandung sebuah batu yang lumayan tajam hingga tersungkur dan dari kaki serta wajahnya mengalir darah segar. Luar biasanya, tanpa mengaduh sama sekali, beliau langsung berdiri dan tidak mengindahkan darah yang keluar dari luka-luka di kaki dan wajahnya, kecuali hanya mengusap untuk membersihkannya saja. Selanjutnya, beliau tetap bersemangat melanjutkan perjalanan menuju masjid. Beberapa saat setelah berjalan dengan sedikit tertatih-tatih karena lukanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki ramah yang memegang tangannya dan terus menuntun jalan beliau sampai ke masjid. Lelaki murah hati tersebut ternyata juga berkenan mengantar Abdullah bin Ummi Maktum pulang ke rumah. Ternyata lelaki asing baik hati tersebut tidak hanya datang untuk mengantar Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu pulang pergi ke masjid pada hari kejadian saat beliau terjatuh saja, tapi setiap hari, bahkan setiap datang seruan sholat berkumandang dari masjid, hingga membuat penasaran Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sesampainya di tujuan, Ibnu Ummi Maktum tidak hanya berterima kasih kepada penolongnya itu, ia pun ingin mendoakannya. "Tolong sebutkan namamu," kata Ibnu Ummi Maktum. "Lebih baik tidak perlu kusebutkan," kata si pemuda. 3 kali sahabat Rasul itu mengajukan pertanyaan dan permintaan. Namun, jawaban yang sama pun disampaikan lelaki penolong tersebut. Ibnu Ummi Maktum kemudian berkata, "Jika demikian sikapmu, cukuplah sampai di sini saja engkau menuntunku ke masjid. Aku tidak mau engkau menolongku lagi karena engkau tidak mau didoakan." Akhirnya si pemuda mengungkapkan alasannya. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah iblis." Terkejut mendengar jawaban itu, lelaki buta tersebut bertanya lagi, "Lantas, mengapa kamu menuntunku ke masjid dengan selamat? Bukankah semestinya kamu mencegahku sampai ke masjid? Mungkin engkau sudah lupa. Beberapa waktu lalu, engkau berjalan sendirian ke masjid dan kakimu tersandung batu. Apa yang kau ucapkan saat terjatuh? Engkau justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lalu mengampuni dosamu yang separuh," kata iblis. "Maka aku tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Aku takut kalau engkau jatuh lagi dalam perjalanan ke masjid, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi. Jika begitu, sia-sialah kami menggodamu selama ini," lanjut si iblis. Abdullah terkejut. Rupanya yang menolongnya selama ini adalah iblis yang tak rela dosa-dosanya diampuni semuanya. Itulah iblis, tidak pernah senang hamba Allah mendapatkan ampunannya. Sahabat, sungguh
Setan tidak suka kalau manusia diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Maka segala upaya dilakukannya agar kelak manusia menjadi temannya di neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 6 yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Demikian sahabat kisah Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.